Yang kemarin kita membahas tentang Maqam Ibrahim dan Hijr Ismail. Maqam Ibrahim itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Seperti biasa saya ditemani sama Indri, sama Lia, sama Putri dan sama Indra. Bapak sendiri? Bos saya. Masa kendali? Nanti ditulis ini. Lihat di sini, lihat di sini. Yang kemarin kita membahas tentang Maqam Ibrahim dan Hijr Ismail. Maqam Ibrahim itu apa? Maqam Ibrahim yang di sekitaran Ka'bah itu bukan kuburan, tapi itu petilasan Nabi Ibrahim yang berbentuk batu. Berbentuk batu ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang merenov Ka'bah saat itu. Jadi Nabi Ibrahim yang jadi tukangnya istilahnya, nah Nabi Ismail yang bantu-bantu bawa batu-batu. Nah ketika Nabi Ibrahim dibikinkan pijakan batu di sana, ada salah satu batu yang itu ternyata nyeplak, bahasa Betawi nyeplak. Bahasanya nyeplak, mendem gitu, dan itu jadi cetakan kaki Nabi Ibrahim gitu. Nabi Ibrahim sekarang berada di sekitaran Masjidil Haram di depan Ka'bah. Dulu posisinya itu mepet sama Ka'bah. Waktu zaman Nabi Muhammad itu mepet, tapi ketika Ka'bah itu direnov waktu zaman Nabi Muhammad itu dipindah agak jauh gitu. Nah, apakah Nabi Ibrahim inisiatif sendiri merenov Ka'bah saat itu? Itu tidak, tapi memang atas perintah Allah langsung, dan itu diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'bah itu memang diperuntukkan untuk ibadah, untuk sholat dan sebagainya. Itu di Al-Baqarah ayat 125. Nah, lalu bagaimana dengan Hijr Ismail? Hijr Ismail itu tempat di mana Nabi Ismail dan Siti Hajar, ibundanya, waktu itu tinggal di sana. Hijr artinya pelindung, penghalang dari penghalang kayak rumah biasa gitu. Nah posisinya saat itu mepet Ka'bah. Tapi kemudian waktu zamannya Nabi Muhammad di tahun 606 Masehi itu terjadi pemugaran Ka'bah. Lalu Hijr Ismailnya itu berubah, bukan berubah posisinya, tapi berubah luasnya. Dari tadinya cuma 5,5 meter itu berubah bertambah menjadi 3 meter jadi 8,5 meter. 5 meter saat itu. Maqam Ibrahim sendiri adalah bukti nyata bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi Khatamun Nabiin, sebagai Nabi terakhir, itu masih punya garis lurus dari segi sanad dan kenasaban kepada nabi-nabi terdahulu. Dan itu sebagai hujah saat itu untuk Nabi Muhammad menjawab pertanyaan dari kaum Yahudi. Dulu ada dialog antara Yahudi dan Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi didebat sama kaum Yahudi. Nggak mungkin ada nabi yang dilahirkan di tanah Arab, karena secara tradisi nabi-nabi itu dilahirkan di Yerusalem dan Mesir biasanya gitu. Lalu tiba-tiba ada Nabi Muhammad, tapi dilahirkan di kota Mekah, di tanah Arab. Nah makanya kaum Yahudi ini tidak terima, makanya nggak mungkin ada Nabi yang dilahirkan di tanah Arab. Nah, lalu Nabi dengan hujahnya adalah
hujah itu yang dalil. Iya. Hujah. Argumen. Iya, Benar. argumen. Hujah itu argumen. Buktinya apa? Kalau Kanjeng Nabi atau ada Nabi yang pernah ke Arab, ya buktinya itu. Buktinya tapak kaki Nabi Ibrahim, makom Ibrahim itu, gitu. Ini buktinya memang secara sanad, secara nasab Nabi Muhammad itu masih punya nasab naik ke Nabi Ibrahim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Adnan bin lagi bin Ismail bin Nabi Ibrahim. Jadi sebetulnya Nabi Muhammad sendiri pun masih keturunan Nabi, sebetulnya Nabi yang mereka perselisihkan itu. Mereka mengklaim bahwa Nabi harus dari mereka. Nabi tidak boleh keluar dari garis keturunan itu dan sebagainya. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri diklaim sebagai pengikut Yahudi. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa mengikut Yahudi? Wong Nabi Ibrahim itu ada sebelum Yahudi ada, ya kan? Iya. Yahudi itu Bani Yahuda aslinya, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu mbah buyutnya Yahuda aslinya, tapi diklaim sama mereka, diklaim bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi juga. Gimana Nabi Ibrahim Yahudi? Wong Nabi Ibrahim itu ada sebelum Yahudi ada, kan gitu. Lalu Hijr Ismail dan Ka'bah. Ka'bah itu setelah pemugaran itu terjadi pengurangan 3 meter ketika tahun 606 Masehi, di waktu Nabi Muhammad masih umur 35 tahun sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi ya. Kan jadi nabi umur 40 tahun. Kenapa direnov? Sebetulnya tidak merenov Hijr Ismail, tapi merenov Ka'bah. Sebabnya kenapa? Ka'bah saat itu kebanjiran. Jadi air dari pegunungan Mekah masuk ke sekitar Masjidil Haram yang kita kenal sekarang, lalu rusaklah Ka'bah, rusak, lalu direnov sama kaum Quraisy dan penduduk kota Mekah saat itu. Nah, renovasi Ka'bah itu merubah bentuk asli dari Ka'bah sendiri. Pertama, berkurang 3 meter di sebelah utara, sebelah barat, dan sebelah timurnya, berkurang 3 meter. Sedangkan Hijr Ismail itu bertambah menjadi 8,5 meter dari asalnya 5,5 meter. Tambah 3 meter, tambah 3 meter. Gitu, tambah 3 meter. Nah, makanya kalau sekarang kita tawaf di sana, nanti jangan dekat Ka'bah. Nanti dianggapnya tidak mengelilingi Ka'bah, tapi masuk di dalam Ka'bah itu sendiri. Makanya kalau tawaf, yaitu di luar Hijr Ismail. Gitu. Makanya sekarang kan Hijr Ismail kan agak melengkung gitu, agak melengkung. Ya itu mungkin ada manfaatnya. Ada manfaatnya lah, pasti ada Itu manfaat. apa sana? Iya, kan suka kita suka kedorong arus tuh. Tapi Kalau harus sampai ke dekat Ka'bah. tapi nggak sampai nyentuh banget. Nyentuh enggak, cuma sampai maksudnya sampai ada Ka'bah tuh 2 atau 3 orang dari sisi dari kita gitu. Bawa arus bisa juga. Tapi itu dia, tapi diusahakan jangan dekat Ka'bah kalau bisa. Kalau kedorong kan bukan mau kita kan. Iya. Kalau kedorong bukan mau kita. Dan itu nggak sah, batal Terus tawafnya. yang tawaf di sekitaran Ka'bah itu benar-benar di sekitarannya? Di sekitaran maksudnya? Maksudnya ada orang Yang benar-benar dekat banget gitu, Pak. Dekat banget gitu. Ya nggak sah dong. Ada pendapat ulama, banyak pendapat ulama sebetulnya. Tapi jumhur itu mengatakan kalau tawaf di sana itu di luar Hijr Ismail, karena Hijr Ismail sendiri itu sebagian masuk ke dinding Ka'bah dulunya gitu. Ya 3 meter itu, 3 meter. Makanya kalau dekat-dekat ya nanti dianggapnya tawaf di dalam Ka'bah, sedangkan tawaf itu harusnya di luar Ka'bah gitu. Dan itu pun ada satu riwayat dari Sayyidah Siti Aisyah. Saat itu Sayyidah Siti Aisyah meminta sholat di dalam Ka'bah sama Kanjeng Nabi. Lalu Nabi itu mengajaknya ke Hijr Ismail itu, ke wilayah Hijr Ismail. Kata Kanjeng Nabi, sholat di sini saja. Sholat di sini pun sama Ka'bah gitu. Nah itu salah satu riwayatnya begitu. Berarti yang dikurangi tadi, posisi yang dikurangi Ka'bah itu di bagian Hijr Ismailnya yang utara itu gitu. Iya, utara, timur, sama barat. Oh. Sebagian. Sebagian.
Oh, sebagian. Nah, jadi Ka'bah itu sudah berubah dari bentuk aslinya sebetulnya. Gitu, berkurang 3 meter waktu renov itu. Oh, berarti dari berbagai bagian gitu, bukan dari Hijr Ismail aja? Enggak. Oh, Dari semua sisi. Aslinya Ka'bah itu punya 2 pintu. dulu gitu. Waktu dulu itu, tapi waktu direnov di zamannya Kanjeng Nabi, pintu itu ditutup. Yang satu ditutup, yang satu dibuka. Kenapa ditutup? Kenapa Ka'bah itu dikurangi? Jadi gini,